kamu buat Terima kasih aku. ya, kamu boleh Kok kamu lagi di sini? itu gimana sih? Ya bantuin aku dong nyiapin acara. Nah, gitu dong Lin. Soalnya nih ya, tema podcast kali kita ini seru banget loh. Mau tahu? Tema podcast kita kali itu teknologi boleh maju, etika nggak boleh ketinggalan nih. Nanti lama-lama di balik semua itu tuh muncul satu pertanyaan. Apa tuh? Apakah kita pengguna teknologi tuh udah cukup ikut berkembang bersama teknologi? Tadi kita pernah gimana ya? Betul. Nah, makanya nih yang lewat podcast ini kita bakal ngebahas gimana sih perkembangan teknologi saat ini di tengah berbagai masalah yang muncul dan juga gimana sih generasi muda ini siap untuk menyikapinya. Mantap sih Del. Emang siapa sih narasumber kita kali ini? Narasumber kita penasaran banget. Narasumber kita itu siswa-siswi berprestasi nih. Aduh, emang gimana sih siswa-siswinya? Siswa-siswinya itu dia ada di SMP Negeri 2 di jurusan akuntansi. Dia tuh selain berprestasi di bidang akademik, di non akademik juga nggak kalah main. Jadi penasaran nih aku. Tapi sebelum kita kenal sumber nih ya, Nin, kita perkenal dulu nggak sih sama narasumber? Lagi nanti ada yang belum kenal kita. Betul, kan pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal, Mungkin aja saya. Oke, buat teman-teman di rumah nanti pas kita pantun jangan lupa ya dibilang cakepnya. Langsung aja nih, pergi ke taman. Jangan santai, pergi ke taman. Cakep. Bersama teman penuh ceria. Cakep. Izinkan kami membuka perkenalan. Masih di sini bersama Delia. Halo guys, selamat datang di podcast Dirtas. Ngobrol sih. Insight Klasik. Langsung aja langsung kita. Ada Muhammad, saya Salini dan juga Nadila. Cilo banget soalnya dulu. Kayak mama Jamal gitu ya. Boleh nggak sih kalian tuh perkenalan dulu Dari apa Mas ya? Iya. Halo minasan, watashi no name wa Amar deh. Guys. Aku mau ikutan nih. Halo, everyone. My name is Cezariana. Halo Sesa. Aduh jadi FOMO nih, ikutan juga dong. Boleh. Ni hao, Wajil, Nadila. Halo Nadila. Aku boleh ikutan juga ya? Boleh. Coba aku kan jamian, it's me Yuni. Assalamualaikum Yuni. Selamat gitu ya. Keren banget gak sih dia narasumber kita kali ini? Parah. Sampai di sini aja sih sih. masih internasional. Kamu berbuah banget. Besok-besok kayaknya kita harus ada subtitle gak sih? Iya. Kamu FOMO? FOMO Pasti. Boleh gak sih ikutan? Boleh dong. Ikutan ya. Halo, aku Mbak Estam ya, Monas nih. Apa dulu gak sih? Bener banget, emang gak diraguin lagi ya. Oke. Oh iya, langsung aja nggak sih kita mulai duduk nih? Boleh duduk langsung. Oh iya, by the way, gimana nih kalian kabarnya? Terus juga perasaannya nih diundang ke podcast kita. Bakal apa sih? Senang banget ya kak. Bisa. Bakal diundang ke podcast yang sangat terkenal. Oh, Sisa, Aku kabarnya baik. alhamdulillah. Senang banget pastinya diundang ke podcast kata-kata cantik ini. Iya, semangat banget nggak sih? Sharing juga cerita ke penonton semua dan berbagi cerita. Yuni, Nadila gimana? Alhamdulillah kabar aku baik sih. Di sini aku senang banget diundang di podcast ini karena bisa berbagi pengalaman, terus saling sharing satu sama lain. Itu tuh salah satunya bisa balik lagi Nadila. Aku senang banget sih, kayak kita kayak bisa diundang di podcast ini. Rasanya tuh kayak deg-degan banget, tapi senang juga Bukan kayak habitat sama harimau ya? Tapi kita juga ke depan masih bisa. Pertama kali kita mengundang Siswi. Kalau kabar kakak sendiri gimana? Alhamdulillah, baik banget kabar aku. Banget kita nih mau mengundang kalian. Oh iya, karena tema kita kali ini tentang teknologi, aku mau nanya nih ke siswa-siswi Jenius. Ada jadi seru ya. Menurut kalian apa sih arti dari teknologi itu sendiri? Definisi teknologi kalian gitu apa sih? Betul ya. Boleh. Nah,
definisi teknologi menurut aku itu adalah sesuatu yang dibuat manusia, baik itu alat, cara, atau sistem untuk menggunakan kehidupan sehari-hari manusia. Benar sih, menurut aku juga sama. Nah, teknologi itu cara manusia membuka ilmunya, ide dan alat untuk mempermudah hidupnya. Contoh sederhana itu kayak teknologi membantu kita banget buat bekerja lebih cepat tanpa makan waktu yang banyak. Jadi lebih mudah dan lebih efisien pastinya. Kalau menurut aku sih, teknologi itu adalah penerapan ilmu dan keterampilan untuk menciptakan sistem, alat, atau metode untuk membantu dan mengerjakan masalah sehari-hari. Ilmunya beda banget nih. Kalau Yuni gimana nih? Kalau aku sih, teknologi baru itu suatu sistem yang dirancang untuk mempermudah manusia. Contohnya itu kayak informasi dan komunikasi, terus juga kan ada pendidikan dan juga transportasi. Jadi adanya teknologi apapun yang ada di bumi dan juga praktis. Sebenarnya itu teknologi emang penemuan yang membantu manusia. Betul banget. Udah nggak jauh-jauh dari teknologi nggak sih? Kayak apa ya? Jiwa kita. Itu udah ada mas. Nah, ngomongin soal teknologi, aku mau nanya nih sama kalian. Apa ya? Penasaran nih. Aku pengen nanya teknologi yang sering kalian pakai itu apa sih? Yang sering banget. Sebentar kak, sebentar. Apa tuh? Jadi aku penasaran nih, boleh nanya gak sih kak? Boleh. Bukan dia enak sini loh kak. Oh, penasaran dia kita. Iya, boleh. Jadi aku mau nanya nih, di atas ini didirikan kapan sih kak? Kok bisa dengan segede ini? Mau kasih tau nggak sih Nin? Kasih tau apa? Aduh kasih banget sih. Tapi kalau apa kita banyak Arti. Aku dulu kalian cerita. Jadi gimana aku jawab ya? Dintas itu didirikan pada tahun 2022 nih Mak. Waktu itu kan ada musibah COVID ya. Aku sama Nasi tuh kena PHK di kantor. Jadi nggak ada yang terus aku yang Nasi punya ide, gimana sih cara kita melanjutkan hidup di era sekarang? Nah, supaya masa depan itu kembali lagi. Betul banget. Terus di bawah guys. Betul. Makanya kita mendirikan podcast ini yang mengundang siswa-siswi berprestasi. Jadi banyak banget udah perjuangan cuman salah satu cara ya untuk pokoknya kita tuh pertama kita sering konsisten di video setiap hari. Terus yang kedua yang kita undang itu bukan orang biasa aja, Bukan abang-abang ya. Kayak orang yang lagi naik jauh lagi viral tapi nggak sebarang viral. Ya karena menginspirasi. Inspirasi dan juga motivator tentunya. Tahu siapa yang sih kak? Kemarin termasuk kalian dong. Kita emang mereka lagi naik jauh tapi juga inspirasi. Kemarin sih terakhir sama Yuda ya nih ya. Keren banget sih. Inspiratif Banget, apalagi para wanita yang mempunyai pendidikan tinggi kan, dia kan mengutamakan pendidikan kan. Terus kemarin juga ada yang baru banget itu ada dari COC Maxwell yang suka Kamsia. Jadi kakak nanya apa kak? Oh, aku tadi nanya teknologi sehari-hari yang sering kalian pakai apa sih? Oh, aku suka ya. Kalau aku sih paling sering pakai handphone ya kak. Betul sih. Soalnya semuanya pakai HP karena banyak banget yang gimana itu di situ kok ada apa aja. Betul banget. Kayak separuh jiwanya kita gak sih? Ayo dong. Kalau sisa Benar sih, kayak aku juga handphone pastinya kan kecil kan, udah Benar sih, tapi kira-kira selain gadget nih, ada nggak sih teknologi lain yang seru? apa ada karena kan di sekarang di segala sesuatu udah ada nggak cuma HP yang seperti itu. Benar banget. Selain HP ya, paling motor sih kak. oh sih. Karena aku jauh mana pakai motor nih. Selain itu apa? Motor itu ya sering buat dengan penting. Kalau jelas, aku sih lebih ke transportasi umum ya, apalagi kelas transportasi umum itu sekarang udah memiliki akses ITJ, Jaksiko atau Kereta gitu. Asik banget ya. Memanfaatkan fasilitas yang ada. Bener banget sih. Kalau yang lain, kalau aku ya, aku tuh selain gadget biasanya tuh televisi. Aku tuh nonton televisi tuh bareng keluarga sambil nonton berita terkini, gosip artis, kartun gitu kan. Tapi sekarang udah jarang banget ya emang. Sekarang udah ya itu HP. Malah teknologi memang besar itu nggak sih? Bahkan ya kita menggunakan teknologi itu klik aplikasi
langsung bisa order makanan kan, atau bahkan atau jemput yang kebetulan kita mau. Benar-benar. Kalau misalnya kita flashback nih ke 10 tahun yang lalu, pas kalian masih bocil kali ya? Iya. Kelas 5 Masih bocil. Kalau kita kan udah masih gadis. Sekarang juga sih aku mau masuk 17. Sebenarnya sama dong. Jangan disebut gitu dong nih. Oh nih, kita bahas lebih ke 10 tahun yang lalu. Menurut kalian tuh merasa banget nggak sih teknologi zaman dulu sama zaman sekarang? Nih, aku jadi kadel. Oh, itu sisa. Teknologi yang kelas banget nih 10 tahun lalu. Kalau di aku sih handphone beda banget. Karena handphone tuh dulu aku nggak pernah sama sekali pegang handphone. Iya sih, betul. Bener kan? Apa sih handphone nggak sih? Betul. Jadi aku megang gadget ya paling cuma tablet buat ngabarin orang tua, SMS. Tapi masih kecil udah ngapain orang? Iya. Buat ngabarin orang sekolah sih kak. Dan juga paling buat main game aja. Jadi kayak kerasa banget gak sih perubahannya? Iya, merasa banget. Jadi kita cuma bisa ngirim SMS. Dulu tuh kita namanya BlackBerry, kalian tau gak sih? Tahu. Yang kalau waktu tuh jadul banget gitu, zaman SMS kan, kayak foto aja tuh jadul. Apalagi jaringannya dulu kan nggak seperti sekarang ya kak. Dulu kan manji, ya nggak sih? Oh ada ya? Oh iya. Kita lupa nggak sih? Iya, faktor umum kayaknya deh. PJ apa 2G? Oh iya. Faktor umum tapi tetap cantik kok. Terus gimana? Kalau zaman dulu tuh kita susah tahu buat dapet informasi. Kita biasanya dapet informasi dari surat kabar, majalah, orang ya. Ini apalagi tuh jaringan zaman dulu tuh susah buat didapet. Dan beda dengan zaman sekarang. Apalagi tuh sejak adanya internet semuanya jadi lebih praktis. Itu harus warnet. Iya dulu aku main warnet juga sih nih. Sekarang ada ChatGPT ya. Jadi Iya gampang banget. Tapi ya, kalau misalnya teknologi sekarang secanggih ini, menurut kalian perlu ada etika nggak sih dalam kehidupan sehari-hari? Apalagi kan itu etika itu salah satu cara kita untuk mencegah kita menyinggung orang lain, terus juga jangan merugikan orang lain gitu ya kan. Terus juga etika harus diterapkan sesuai dengan situasi itu. Masih gimana sih Pak? Situasinya tuh misal cara kita ngobrol di media sosial ataupun cara kita ngobrol dengan baik kayak gini nih tentu beda dong dengan cara kita ngobrol di forum resmi ataupun sama orang yang di luar. Terus tapi etika itu fleksibel tapi ada batasannya lah. iya benar. Apalagi tuh etika itu kayak kita tuh harus melakukan yang kecil. Dan kita tuh harus punya tanggung jawab. Itu gimana? Kalau batas etika itu kan sama nih kayak dikatain sama tiga teman aku sebelumnya. Sama percaya dong sama kita semua. Setuju sih yang mau sama ini. Terus kalau berkomunikasi juga harus sopan dong. Perkembangan teknologi yang harus dibatasi selain itu juga jangan menggunakan internet sebagai sumber kejahatan atau sumber penipuan. Kamu tau gak sih, fun fact nih ya, mama aku nih semalam tuh kena tipu tau gak sih? Kok bisa sih? Iya, karena di karena teknologi itu gak dijalani dengan etika. Iya, jadi itu bukan mama aku nih kena tipu karena HP dia itu disalip doang sama orang. Iya, kehilangan. Karena kan teknologi canggih banget ya, apalagi ada gitu kan. Jadi makanya banyak banget penipuan tuh zaman sekarang. Apalagi ya itu sekarang bisa menggunakan foto atau Video, masa nggak Jokowi juga video joget-joget? Ya masalah sih. Nah itu kalau misalnya teknologi satu di tangan sekarang, Bener banget, Kak. bakal ngerugiin diri sendiri dan orang lain nggak sih? Kenapa ya Amar ya? Kenapa sih Mas? Izin. Banyak lebar ya. Jadi apa kak? Oh gimana sih Kak? Gimana nih Kak? Efek umur juga sih gak tua. Terus ada yang ngasih Masa dulu banget sih saya ini? langsung aja pas banget sih. Jadi mata bayangkan orang tua kan di rumah. Enggak lah. Kayaknya versi baca aja tuh mata. Tutup mata dulu. Langsung deh. belum kan? Baru harus sabar dong. Kenapa sih buru-buru banget? Kayak mau meeting sama DPR aja.
sama seperti cairan tubuh. Betul banget. Jadi kalau manusia sama tubuh loh, pas banget kalau lagi di minum pas lagi rumah. Betul banget. Lagi cuaca panas. Betul, apalagi nih ya dari tubuh yang pertama ini tubuh merasa lebih fit dan juga fresh dan tubuh menjadi lebih terionis juga. Kalau misalkan di tubuh kami panas, gue itu buat tidur aja. Betul. Iya, pas banget ya otak lagi bertinggi tuh kan juga bisa. Ini dulu kali ya kita mulai. Kayak di TikTok ya? Apa tuh? Yang set-set gitu. Udah semangat lagi belum nih? Udah semalam. Kemarin lemes banget sih kayak abis kayak okter 72 kilo. Saya sudah apa kita? Betul. Ombaknya pakai jargon apa yel-yel aja di sini? Jawabannya. Yel aja sama pagi. Kalau misalnya aku bilang sama pagi, kalian bilang ya pagi gitu ya. Kalau semangat dong. Betul, jangan lemas. Oke, selamat pagi. Lanjut nih ke pembahasan yang lebih serius ini. Aduh, Nah, itu mana aja sekarang kan kan belum sampai betul. sekarang aja separuh jiwanya mereka padahal kayak dia nggak sendiri. Betul. Tapi ya, aku nanya menurut kalian kalau kayak gitu tanggung jawabnya siapa sih, individunya atau platformnya? Emang sengaja dirancang Bikin candu. Aku mau jadi generasi nih. Nah, menurut aku kan banyak banget nih anak generasi muda sekarang yang ketergantungan sama teknologi dan juga yang bisa kayak contohnya seperti yang ada yang orang tuh ngedit foto atau video sembarangan lalu disebarluaskan. Dan menurut aku tuh ya salah justru individunya bukan platformnya karena dia gak gunain aplikasi tersebut ya seperti seharusnya sih. Iya sih, betul. Aku nggak setuju sih sama pendapatnya. Kenapa sih? Iya, Kenapa? karena aturan tuh pendapat platformnya karena platformnya harus bertanggung jawab dan membuat kebijakan yang sebentar dan tidak melanggar hak dan privasi gitu. Kayaknya kan sekarang tuh banyak banget ya yang melanggar hak privasi manusia. Betul sih. Tapi nih Kenapa lagi nih saya sama ada sapi-sapinya nih saya? menurut aku nih ya, pendapat aku masih tetap yang salah tuh individunya. Justru misalnya ya, platform tersebut udah ngadain fitur pembatas nih. Nah, harusnya kita sebagai pengguna atau pemakai harus tahu batas pemakaian dong, biar nggak kecanduan. Dan juga apalagi banyak banget sekarang tuh manusia-manusia yang walaupun si fitur ini udah mengadakan kebijakan yang ketat, dia juga bisa membayar, membobol aplikasi tersebut dan salah gunakan yang tidak seharusnya. Enggak dong, saya karena kan Berpendapat nih Bang Beda. karena itu platformnya yang menciptakan dan merancang aplikasi tersebut. Mereka tuh harus bisa membuat kebijakan-kebijakan yang lebih tepat lagi. Tapi ya tetap salah aja dong, balik lagi individunya, harus individunya yang mengontrol, bukan yang platformnya. Ini kacau banget. Kalian bisa diam dulu nggak sih? Jangan debat dulu. Aku ya, Ustazah ngomong. dua-duanya itu benar banget kan, sama-sama saling bersangkutan dan juga punya tanggung jawabnya masing-masing, baik dari individu maupun platform, agar tidak adanya penyalahgunaan yang melanggar hak privasi dan juga tanggung jawab. pendapat aku sendiri gimana sih? Aku setuju banget sih sama yang si Umi kata tadi, baik itu individu ataupun kelompoknya, masing-masing itu harus punya tanggung jawabnya masing-masing. Kayak individunya itu harus bisa menjaga etika dalam penggunaannya, terus platformnya itu harus menjaga data-data yang dari penggunanya gitu. Setuju banget nih. Karena memang yang di situ juga harus bisa mengontrol dirinya, tapi aplikasi juga harus punya kebijakannya. Karena ada dua pendapat yang Berbeda. Saya juga pendapat netral. Betul. Kalau kayak gitu, aku punya salah satu video menarik nih buat kalian. Iya, apa tuh? Kalian boleh lihat di layar kaca seperti itu ya. Pas banget sama tema kita kali ini. Iya. Padahal ini masih muda ya. Oke. Menurut kalian pendapat tentang video
Boleh nih, boleh. Menurut aku nih ya, ibu-ibu itu kan kayak melanggar etika banget nggak sih? Iya sih. Karena dia main HP pas lagi harusnya nih ya, ibu itu tuh nggak mainin HP-nya dan harusnya dia ikut mainin juga. Bener Dia banget. melanggar etika. Iya, jadi nenek ya. Dia udah lansia baru ya. Dia punya penyakit khusus. Iya, maksudnya emang kondisinya nggak memungkinkan. Tapi dia tuh sibuk banget nih. Masa nggak bisa sih berdiri? Berarti yang salah yang ini apa? SDM-nya. SDM-nya ya. Kan ini kan, kalau kalian ada di posisi yang misal duduk di samping ibu ini tuh, kalian tindakan apa sih yang bakal kalian lakukan? Tonjok Pengaturannya kayak gimana tuh Kak, kalau boleh tahu? Ibu boleh tolong dia. Lalu kayak gimana sih? Pokoknya biar dia pergi. Iya, juga karena kan lagi gak ada caranya ya, kayak nggak punya etika juga sih seperti itu. Zaman sekarang berarti bukan salah teknologinya nggak sih, tapi salah manusianya karena manusia. Karena yang tadi mereka bahas di satu sisi itu emang soal membagi diri, tapi di satu sisi itu emang platformnya itu yang bikin menjadi server. Yang buat. Karena memang masalah teknologi sekarang itu nggak sesimpel kita mengerti. Sebenarnya yang harus disiapkan tuh manusia atau justru teknologi sih? Menurut aku sih kayak dua-duanya sih kan. Bedanya. Tapi menurut aku juga subjektif. Bagi dia mungkin yang kontrol sih. Kalau gitu kan kita tadi ngomong-ngomong aja ya, kayak boleh gitu nggak sih? Iya. Gimana kalau Main game. Guys, mau kayak mana? Mau? Mau dong. Ya, aku mau. Aku mau. Pokoknya excited banget. Kalau nggak semangat, aku semangat nih. aku mau? Iya, yang semangat. Yang semangat. Iya. Aku mau. Ya udah, kasih tahu deh. Tapi kalau menang ada bahagianya sih. Cinta aku. Ini mereka nggak terlalu butuh ya. Langsung aja sih yang ambil dulu ya sebentar. Aduh, jadi penasaran nih kira berapa ya? Apa tuh? Nih, gamesnya itu kita main ular tangga. Ular tangga. Ya, di masih di beberapa hal itu akan ada kan Mbak Cinta. Iya. Setiap simbol itu akan ada Betul. Jadi itu semua tantangannya nih ya. Gak enak nggak sih? Kalian boleh milih prajurit-prajuritnya. Bebas sih mau apa aja. Aku mau warna Kuning ya? biru deh. Kuning. Hijau Aku merah. Hijau kayak pasukan Nabi Muhammad ya. Iya, benar. Cinta kasih. Tahu aja. Oke, mulai itu mau sweet dulu atau homimpa nih? Homimpa. Oke, lanjut kalian homimpa dulu. Homimpa layur gambreng. Gambreng. Taruh dulu di sini. Sini dulu semuanya. Oke. Yang kedua, yang kedua. Yang kedua lagi. Sweet. Aku. Langsung aja dia masih paham bos. Ini bacanya Dia udah tuh gede-gede kan jadi kelihatan tuh kalau kenapa di rumah ini. Terus dia Oke, lanjut nih Amal. Yang semangat dong, Mal. Yang dua kan? Dua. Berapa tuh? 10. Wow. Oke, Amal. Timbang kita. Oke, Amal, kamu boleh milih beberapa tantangan yang aku punya nih. Bebas sih mau pilih yang mana. Silakan. Pilih salah satu. Bahasa yang mana? Membuat medisi. Coba Mal, buat tulis tentang teknologi nih. Teknologi ya. Iya harus bisa sih, kan harus jadi Kalau gitu gimana kak? harus bisa dulu. Medisi. Ah kayaknya nggak bisa kak. Masih bilang aja nih, dia Maaf. semuanya lah, masih ada cuma
dong, siapa dong? 2, 3, 4. Siapa nih yang benar ya? Lanjut, lanjut. Dua. Dua. Juni. Wah, sering. Pilih yuk. Apa tuh? Tuh, coba. Boleh ini nggak sih ganti tantangan? Boleh. Atau saja emang nggak main ini nih. Lanjut. Ayo, harus yang berani. Satu, dua, berdiri. Apa tuh ya? Excited. Tunggu aku gue petek. Gimana mau ya? Lanjut dong. Lanjut. Siapa? Nagila. Delapan ini ya. Delapan. Naik dong, naik. Ini apa tuh? Wow, dapat tantangan nih lah. Langsung. Ini takut lagi. Lempar aroma Nanti masih diri. tadi kalah balikan lagi. Iya, kesel ya. Dapat kali ya? Dapat, boleh. Gokil lagi nomornya. Udah ya. Dia dapat aja. Udah ada dapat. Kan tantangan, hidupku penuh tantangan. Siapa ya? Kayak aja deh beliin kontaknya. Ya, dan stop siapa yang baru tuh ya? Aduh, banyak. Enak, semangat kita finish. Ya, 1, 2, 3. Stop. Siapa tuh? Ada cowok lagi. Bang aku. Ya. Kamu gitu. Oh, bisa ngejawab VN aja ya. Dengerin. Apa yang diangkat? Lebih itu gitu ya? Kenapa diangkat ya? Iya sih, karena biar aku orang lain. Jangan gak ya? Dia mau diangkat. Apa nanti? Jangan sama kamu banget. Lanjut, siapa? Waduh. Kamu. 1, 3. Cukup banget sih, Bang. Naik. 3. Iya. 5. Apa Ahmad? Rasain. Minum minuman yang telah disediakan tanpa ekspresinya. Banget. Sampai ekspresi. Aku mendalami peran siapa? Lanjut nggak sih? Apa siapa? Apa siapa? Oh iya, aku. Saya lanjut Sa. 2 udah. Wah, finish ini mah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lanjut. Lanjut ini. Tiga. Kamu nih. Apa ya? Ayo, sabar mau finish. Dua. Dua. Oh, aku tahu sih Mbak, nggak boleh kayak gitu. Dua. Enak sana. Oh my God. Kan. Tiga. Tujuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Ya, ada lagi. Ini jam 8. 50 nih anak. Aduh, kayaknya dia enak banget. Menunjukkan story orang random dan post ke dalam story kamu. Betul. Coba dong aman kayak gimana? Kayak gimana? Harus baik ya. Karena hidup tuh penuh tantangan. Apalagi di era sekarang. Kamu punya juga ini. Iya ya. Dia kan nggak sami gitu. Dia punya bocah ini deh. Mana? Udah. Tutup lah, geser. Dulu stop. Stop. Apa? Udah kan apa? Coba itu. Yuk. Coba. Wah. Ya.
5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, bisa. Apa Zah? Menyebutkan nama negara dari A dan sampai Z dalam waktu 30 detik. Kan teknologi canggih bisa. Kan masa kamu pernah sih baca, oke Google gitu. Aduh bisa sih, tapi kan banyak banget ya A sampai Z. Coba Coba sesambutnya aja. Amerika, Brunei, terus Chili, Kalau nggak 10 deh, 10. Chili, terus Malaysia, Indonesia, Brazil, Spanyol, Vietnam, terus satu lagi Myanmar. Ada yang pintar beneran nih, nggak main aja. Coba ya, ada. Ayo Mang, dua lagi Mang. Aku tahu kalau bisa. Nah ya, Ya. kayaknya Nadira menang nih. Iya benar. Yeay. Makanya liganya itu kalah. Siapa yang amat? Saya sama ini. Kita lupa kasih kasih. Maju. Apa itu? Semuanya aja ya. tapi jangan dong yang menang. Oh iya, nih hadiahnya buat kamu. Sini. Come here. Karena kamu kalah, aku pengen kamu makan sama Nini. Ya, makasih ya. Tapi kalau aku spesial banget, spesial. Ambil. Satu ambil begini. Yang mana? Jangan dimakan, jangan makan. Apa banget sih kamu? Apa ekspresif nih? Mau bisa. Harus ya. Ayo kita kamera, tunjukin ke kamera ya. Nih. Oke, makan. Satu, dua, tiga. Makan. Makanya merasa kita harus panggil ini karena bilang gitu. Emang semangat. Lebih dari lemon. Ini minum biasa. Minum. Iya. Udah, game. Selesai, aku boleh dulu aja nasi. Kita minta pesannya nih buat generasi muda. Game itu selesai nih. Berarti kita udah selesai juga. Boleh nggak sih kita minta pesan dari kalian buat nonton di rumah, terutama generasi muda nih yang lagi nonton gitu. Aku ada pesan sih buat yang ini. Boleh. Itu harus beretika dan belajar baik dalam teknologi maupun dalam hidup sehari-hari karena itu adalah namanya. Jangan sampai tuh kita menyakiti perasaan. Benar. Yang lain? Aku. Nah, pesan dari aku untuk para penonton semua nih yang udah nonton podcast kita dari awal sampai akhir. Pesan dari aku, teknologi itu seperti pisau bermata dua. Apa ya? Karena teknologi itu membantu banget kehidupan manusia, tapi juga bisa nyakitin kalau kita pakai tanpa tanggung jawab. Jadi harus ada etika dan moral dari manusia. Jadi simpelnya gimana nih? Jadi pesan yang bisa kita bahas ulangi sederhana. Kalau misalnya kita sebagai pengguna teknologi itu jangan cuma dibutuhkan, tapi juga sadar kalau misalkan setiap di belakang layar itu ada data, algoritma, software juga ada apa tuh namanya Jejak digital. jejak digital. Nah, terus juga dibalas di setiap tweet, di setiap komentar, itu di setiap keputusan itu pasti ada Tanggung jawabnya. tanggung jawabnya, karena itu nggak cuma akan membawa dampak ke diri kita sendiri tapi ke orang lain juga. Benar Nah, banget. terus teknologi juga nggak cuma membawa teknologi kan membawa perubahan yang cepat ya. Nah, kalau misalkan kita nggak pakai etika, mau ada moral dan kontrol diri yang kalian sebutkan tadi, peluang itu bisa jadi nggak cuma perubahan tapi juga bisa bawa perbedaan. Terima kasih ya. Teman-teman ya, udah nyempetin waktunya nih. Terima kasih Terima kasih Oke nih, kalau semua pesan tadi kita rangkai ini nih. Dan jelas kalau teknologi itu harus jalan bareng etika. Karena secanggih apapun teknologi, Kalau kita juga bahaya. betul, gunakan teknologi untuk bantu hidup. Bukan buat ngatur hidup. Aku Delia, Aku Masmin. pamit undur diri. Ingat, teknologi boleh maju. Kita jangan ketinggalan. See you di episode selanjutnya. BTW. Tapi ya, ada ini jargon. Apa tuh? Kalau kita bilang detox, kalian bilang Kayaknya nggak sih? boleh. Kalau kita bilang detox, Ngobrol asik inside klasik. Oke. Bisa
minutes later.